itu ada tukar guling yang tidak transparan. Ada yang masuk tidak boleh masuk ke balai desa, padahal itu warga sendiri, warga masyarakat Tunggul. Mana ketika mau didirikan gardu induk itu? Kami menolak. 3 orang warga Tunggul Pandian, Kecamatan Nalumsari, Jepara, mengadu kepada seorang pengacara, di mana mereka mengeluhkan adanya penetapan pendirian gardu induk PLN yang dinilai tidak transparan dalam penetapannya dalam pembuatan Perdes Desa Tunggul Pandian. Tak hanya itu, mereka juga meyakini bahwa tukar guling tanah bengkok sebagai penggantinya juga dianggap terdapat unsur KKN. Pasalnya, tanah pengganti bengkok tersebut belum diketahui lokasi dan berapa luasnya. Mereka menduga bahwa tanah penggantinya bisa dipastikan klasifikasi dan nilai tanahnya tak sepadan dengan harga dan nilai tanah semula. Teman-teman ini kan bertiga, ini mengadu kepada salah seorang lawyer atau pengacara. Memangnya ada apa ini? Ini Pak, di desa kami, di desa Tunggul, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, itu terkait tanah bengkok, kepala desa, tanah desa, itu ada tukar guling yang tidak transparan. Tukar guling itu untuk apa itu? Untuk pembangunan gardu induk listrik. Tadi disebutkan ada yang tidak transparan. Memangnya yang tidak transparan apanya ini? Tentang musyawarah, tentang sosialisasi, dipilih-pilih. Hanya 4 orang yang diajak musyawarah, termasuk Pak Eko, termasuk saya, termasuk ada lain lagi. Itu semua yang datang dalam musyawarah itu, dia tidak dapat undangan, tapi dia dapat undangan datang ke balai desa itu tanpa undangan, dan itu pun ada yang masuk tidak boleh masuk ke balai desa, padahal itu warga sendiri, warga masyarakat Tunggul. Ya semestinya itu masyarakat dibolehkan semua. Kenapa dipilih-pilih? Dan kan yang terdekat dulu, yang dipanggil, yang terdekat diajar rembukan, diajak musyawarah. Sosialisasi itu sosialisasi yang menurut saya tidak transparan. Karena apa? Ini sudah ada buku Perdes. Perdes desa mengatur tentang tanah desa. Bengkok semua bengkok. Dari bengkok kepala desa, dari perangkat. Artinya ada yang mengatur tentang gardu induk enggak? Tidak ada. Tidak tidak ada. Boleh tanah diperjualbelikan kepada pihak lain, kecuali untuk masyarakat. Gitu. Bukankah gardu induk ini juga untuk masyarakat? Bukan, Pak. Karena tidak ada sosialisasi yang transparan. Dan tanah desa itu tidak bisa dibuat, dipindah tangankan, dibuat apa ke pihak lain. Itu sudah diatur dalam buku desa. Misalkan itu dalam sosialisasinya dilaksanakan secara transparan, apakah teman-teman ini bisa menerima? Tidak, tetap tidak setuju. Tidak setuju. Karena gardu induk nantinya akan berakibat 1, di tanah produktif pertanian, 2, dengan berdekatan dengan pemukiman warga, dekat sekali itu, dan ketiga tentang kesehatan, bahayanya itu di kesehatan untuk masyarakat. Memang dampaknya apa itu? Dampaknya terjadi penyakit lah, terjadi suatu kesehatan untuk masyarakat yang terdekat. Oke, jadi pada prinsipnya sikap Anda bagaimana ketika mau didirikan gardu induk itu? Kami menolak. Menolak sampai kemanapun. Menolak ya? Ya. Karena bahayanya itu kami sebagai warga Tunggul Pandian menolak keras adanya dibangunnya gardu induk di desa kami. Oke, dengan Bu siapa ini? Dengan Ibu Sriatun. Dan Pak siapa ini? Pak Sulionos. Dengan Bapak Eko. Warga yang selalu menolak. Ya.